Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Endah, selaku dosen pengampu mata kuliah Teori Akuntansi, saya Ainun Jaria, NPM 217520002 dari kelas 5A Akuntansi Bisnis Digital, akan menjelaskan mengenai pengungkapan pada laporan keuangan. Baik, untuk poin yang pertama yaitu definisi pengungkapan. Pengungkapan atau disclosure menurut Ghazali dan Khairi 2007, istilah disclosure berarti tidak menutupi atau tidak menyembunyikan dalam makna yang lebih luas. Pengungkapan atau disclosure artinya memberikan penjelasan yang cukup dan bisa mewakili keadaan yang sebenarnya dalam suatu perusahaan atau entitas. Dengan demikian, informasi harus lengkap, jelas, akurat, dan dapat dipercayai dengan mencitrakan kondisi yang sedang dialami perusahaan, baik informasi, keuangan maupun non-keuangan, sehingga tidak ada pihak yang akan dirugikan. Kemudian untuk poin yang kedua yaitu mengenai tujuan dan fungsi pengukuran. Menurut Hendrickson tahun 2002, tujuan pengungkapan adalah untuk menyediakan informasi yang signifikan dan relevan kepada pemakai laporan keuangan untuk membantu mereka mengambil keputusan dengan cara terbaik yang mungkin dengan pembatasan bahwa manfaatnya harus melebihi biayanya. Hal ini menyiratkan bahwa informasi yang tidak material atau tidak relevan harus dihilangkan agar penyajiannya mempunyai arti yang dapat dimengerti. Sedangkan menurut Belkawi tahun 2006, menjelaskan item-item yang diakui dan memberikan pengukuran yang relevan bagi item-item tersebut, selain pengukuran yang digunakan dalam laporan keuangan. Kemudian, menurut Belkawi tahun 2006 juga memberikan informasi penting yang memungkinkan para pengguna laporan keuangan untuk melakukan perbandingan dalam 1 tahun dan di antar beberapa tahun. Kemudian untuk poin yang ketiga yaitu mengenai jenis-jenis pengungkapan. Jenis-jenis pengungkapan itu ada dua. Yang pertama ada pengungkapan wajib mandatory disclosure dan yang kedua yaitu pengungkapan sukarela atau voluntary disclosure. Untuk pengungkapan wajib atau mandatory disclosure merupakan pengungkapan informasi yang diwajibkan oleh peraturan yang ditetapkan oleh suatu badan otoriter. Setiap perusahaan wajib melampirkan laporan keuangan kepada publik. Pengungkapan wajib digunakan untuk mencegah pemakai laporan keuangan dari informasi yang dapat menyesatkan. Dalam artian, pengungkapan wajib atau mandatory disclosure ini dari entitas itu sendiri. Jadi tidak adanya pemalsuan dokumen laporan keuangan. Kemudian yang kedua itu ada pengungkapan sukarela atau voluntary disclosure. Pengungkapan ini yaitu mengungkapkan informasi yang tidak diharuskan oleh peraturan yang ditetapkan, tetapi diungkapkan oleh suatu entitas karena dianggap relevan dengan kebutuhan penggunanya. Pengungkapan sukarela menjadi salah satu cara untuk meningkatkan kualitas laporan perusahaan. Kemudian untuk poin selanjutnya yaitu mengenai informasi yang diungkapkan. Informasi yang diungkapkan adalah informasi minimum yang diwajibkan dan informasi tambahan lainnya untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan yang wajar. Informasi yang diungkapkan harus berguna, lengkap, jelas, menggambarkan secara tepat mengenai kejadian-kejadian ekonomi, dan tidak membingungkan pemakai laporan keuangan dalam membantu pengambilan keputusan ekonomi. Kemudian, selanjutnya itu ada metode pengungkapan. Metode pengungkapan di sini terbagi menjadi 7 poin. Yang pertama yaitu post statement laporan keuangan berupa bentuk pos atau elemen statement keuangan. Kemudian yang kedua itu ada catatan kaki atau footnotes. Itu berisi metode pengungkapan untuk informasi yang tidak praktis. Kemudian yang ketiga yaitu ada penjelasan dalam kurung. Dalam poin ini, metode akuntansi meliputi metode akuntansi, makna suatu istilah, penilaian alternatif, dan suatu acuan. Kemudian untuk poin yang keempat, itu ada istilah teknis, digunakan secara konsisten untuk nama pos, laporan, judul, dan juga subjudul. Kemudian untuk poin yang kelima, yaitu lampiran. Lampiran ini meliputi rincian, statement tambahan, daftar rincian, atau semacamnya. Kemudian untuk poin yang keenam,
yaitu mengenai komunikasi manajemen. Dalam komunikasi manajemen ini meliputi bentuk surat ke pemegang saham, laporan dewan komisaris, laporan direksi, dan manajemen discussion analysis atau MDA. Kemudian untuk poin yang terakhir yaitu ada catatan dalam laporan audit. Catatan ini meliputi catatan bukti dari laporan auditor. Kemudian untuk materi selanjutnya yaitu mengenai pengungkapan sosial dan lingkungan serta teori yang melandasinya. Pengungkapan sosial dan lingkungan merupakan proses yang digunakan oleh perusahaan untuk mengungkapkan informasi berkaitan dengan kegiatan perusahaan dan pengaruhnya terhadap kondisi sosial masyarakat di lingkungan. Untuk perspektif teori yang melandasi pengungkapan sosial dan lingkungan diantaranya yaitu yang pertama ada decision usefulness theory, kemudian ada economic based theory, yang ketiga ada political economic theory, dan yang terakhir ada stakeholder theory dan legitimasi theory. Baik, itu tadi materi mengenai pengungkapan laporan keuangan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.